Mungkin pernah mendengar istilah suntik steroid pada tubuh kita yang sering digunakan sebagai obat kuat atau obat untuk mengatasi masalah kesehatan yang lain seperti misalnya menumbuhkan rambut. Pernah ya? Nah, hari ini kita membahas tentang penggunaan manfaat daripada suntikan hormon testosteron untuk mengatasi gangguan daripada disfungsi ereksi. Jadi kita akan bercerita tentang manfaatnya dan efek samping jika kita menggunakan terapi yang satu ini. Nah, pada umumnya suntikan hormon testosteron ini dimanfaatkan untuk mengatasi gangguan kesehatan seperti misalnya kadar testosteron kita yang rendah atau kita mengalami disfungsi ereksi. Namun, prosedur suntik hormon testosteron ini juga di samping ada manfaatnya juga ada risikonya yang rekan-rekan harus tahu. Pada tubuh pria, hormon testosteron ini diproduksi oleh testis atau buah jakar. Hormon ini berpengaruh terhadap kepadatan tulang, massa otot, kekuatan otot, pertumbuhan rambut, produksi sel darah merah, distribusi lemak, meningkatkan gairah seksual, sehingga mampu juga untuk memproduksi daripada sperma. Nah, ada beberapa kondisi medis yang membuat tingkat hormon testosteron kita menjadi rendah, sehingga diperlukan terapi suntikan daripada hormon testosteron. Nah, tingkat hormon testosteron itu yang normal pada pria nilainya 300 sampai 1000 nanogram per dl. Produksi hormon ini akan menurun secara alamiah setelah kita memasuki usia 30 tahun. Ada beberapa gejala dari kadar hormon testosteron yang rendah, antara lain misalnya menurunnya gairah seks, produksi sperma yang sedikit, kemudian terjadinya peningkatan berat badan dan adanya rasa panas, berkeringat, jantung berdebar, dan kulit tampak kemerahan. Itu tanda-tanda bahwa kadar hormon testosteron kita sedang rendah. Nah, terapi suntik hormon testosteron itu merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Selain suntik, hormon testosteron juga bisa diberikan dalam bentuk gel atau koyo, serta dalam bentuk implan yang langsung dimasukkan ke dalam tubuh oleh seorang dokter. Pemberian hormon testosteron dalam bentuk obat memang jarang dilakukan ya, karena dikhawatirkan bisa mengganggu kesehatan hati. Sebelum kita melakukan suntikan testosteron, pasien harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan diukur berapa kadar testosteron dalam tubuhnya. Dokter juga biasanya menyarankan pemeriksaan darah yang lengkap guna memastikan terapi hormon testosteron tidak akan meningkatkan jumlah sel darah merahnya, karena salah satu efeknya adalah terjadinya peningkatan sel darah merah yang terlalu tinggi. Nah, umumnya suntikan hormon testosteron dilakukan secara teratur setiap 7 sampai 14 hari sekali dengan jeda yang lebih lama tergantung kondisi si pasien. Sekitar 2-3 hari setelah penyuntikan, produksi hormon testosteron kita akan menjadi sangat tinggi yang kemudian akan menurun kembali setelah penyuntikan berikutnya. Sehingga kita perlu melakukan penyuntikan hormon testosteron secara teratur lah. Tapi kita ingat, suntikan 7-14 hari sebelum kadar hormon testosteron yang kita suntikan itu mengalami penurunan. Dari kebanyakan pria, gejala rendah daripada testosteron ini akan membaik sekitar 6 minggu daripada terapinya. Peningkatan massa otot juga bisa dirasakan setelah 3 sampai 6 bulan. Meski suntik hormon testosteron ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi tetap saja ada risikonya, misalnya timbul ruam pada kulit, gatal, kemudian terjadinya iritasi terutama di lokasi kita melakukan
penyuntikan. Terapi suntik testosteron juga menimbulkan efek samping seperti misalnya timbul jerawat, kemudian infertilitas. Meski suntik hormon testosteron dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan, ternyata juga ada risikonya seperti misalnya timbul ruam, gatal, dan iritasi di tempat lokasi suntikan. Nah, efek samping yang lain seperti misalnya timbulnya jerawat, infertilitas, ukuran payudara seorang pria menjadi lebih besar, peningkatan daripada sel darah merah. Suntikan hormon testosteron tidak dianjurkan bagi penderita yang memiliki penyakit prostat atau yang kita kenal dengan BPH, pembesaran prostat jinak, kemudian kanker prostat, gangguan pembekuan darah, pasien yang mengalami apnu pada saat tidurnya, gagal jantung. Karena apa? Karena pengobatan ini bisa berisiko memperberat daripada penyakit-penyakit tadi. Selain itu, pria yang memiliki kadar sel darah merah yang tinggi dan berusia lanjut juga dianjurkan jangan melakukan suntik hormon testosteron karena bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler seperti serangan jantung maupun stroke. Pada penderita kanker prostat, terapi hormon ini memiliki risiko penyebaran kanker prostatnya itu menjadi lebih besar kalau penggunaan obat ini dijadikan jangka panjang. Pertimbangan juga bagi orang-orang yang memiliki pembesaran prostat. Sehingga rekan-rekan yang memiliki penyakit tadi itu ya, ada peningkatan sel darah merah, itu dipertimbangkan sekali untuk tidak dilakukan terapi ini. Cukup sekian rekan-rekan, tadi kita sudah bercerita tentang manfaat dan efek samping jika kita melakukan terapi suntikan hormon testosteron yang sering dimanfaatkan untuk gangguan disfungsi ereksi. Bye.